Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Faiha dengan NIM 019 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset yang telah saya lakukan tentang komoditas kacang tanah di Kecamatan Socah dengan judul Analisis Perencanaan Usaha Tani Komoditas Kacang Tanah di Kecamatan Socah. Oke, mengenai konsep pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini terdapat 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi latar belakang. Bab kedua, pembahasan. Pada pembahasan ini berisi perencanaan usaha tani, pembiayaan, program asuransi, serta kemitraan. Lalu yang terakhir, bab 3, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan latar belakang. Madura adalah pulau terbesar yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan kering paling tinggi. Pertanian lahan kering memang sangat bergantung pada curah hujan. Tetapi di sisi lain, apabila lahan kering tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi produktivitas. Salah satu komoditas unggulan Madura yang biasa ditanam pada lahan kering yaitu kacang tanah. Salah satu kecamatan di Pulau Madura yang merupakan sentra produksi kacang tanah yang tertinggi yaitu Kecamatan Socah. Kecamatan Socah merupakan kecamatan yang memiliki tingkat produksi kacang tanah tertinggi dibandingkan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Bangkalan, yaitu sebesar 32.563,68 kuintal. Tetapi peningkatan produksi kacang tanah yang terjadi di Kecamatan Socah tidak diimbangi dengan tingginya produktivitas. Hal tersebut disebabkan karena para petani di Kecamatan Socah belum mampu untuk berproduksi secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat membantu para petani dalam melakukan perencanaan usaha tani yang efisien agar nantinya dapat meningkatkan produktivitas komoditas kacang tanah di Kecamatan Socah. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab 2, pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha tani terlebih dahulu. Pada perencanaan usaha tani ini dibagi menjadi 2, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai aspek non-finansial terlebih dahulu. Komoditas usaha tani yaitu kacang tanah. Luas lahan seluas 2.500 meter persegi. Status kepemilikan milik pribadi, yaitu milik Ibu Salma. Masa tanam komoditas 3 bulan. Untuk perawatan dan pemeliharaannya, yang pertama di sini ada penyulaman. Melakukan penyulaman pada benih yang mati atau tidak tumbuh, yaitu pada saat 3-7 hari setelah tanam. Yang kedua, pengairan. Dilakukan agar tanah tetap lembab dan pada saat musim kemarau, tanah dapat ditutupi dengan mulsa atau jerami agar tetap dapat menjaga kelembapan tanah. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa pada saat berbunga itu tidak boleh disiram karena akan mengganggu penyerbukan. Lalu yang ketiga ada penyiangan dan penggemburan tanah. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan tanaman pengganggu karena tanaman kacang tanah ini sangat sensitif terhadap persaingan. Penggemburan tanah juga dilakukan agar bakal buah nantinya dapat masuk dengan mudah ke dalam tanah. Lalu yang keempat ada pemupukan. Dilakukannya pemupukan agar dapat menambah kesuburan tanah serta memperbaiki nutrisi tanaman. Yang paling penting agar budidaya kacang tanah dapat menghasilkan produksi yang sangat berlimpah. Lalu yang terakhir di sini pembasmian hama. Pembasmian hama dan penyakit dilakukan agar tanaman kacang tanah tidak diserang oleh serangga maupun penyakit tanaman yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman. Biasanya, para petani menggunakan obat kimia atau obat organik untuk membasmi hama. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek finansial. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 tabel. Tabel yang pertama mengenai biaya produksi, tabel yang kedua mengenai biaya tenaga kerja, dan tabel yang ketiga mengenai biaya tetap. Pada biaya produksi ini termasuk ke dalam biaya variabel. Lalu untuk biaya tenaga kerja juga termasuk ke dalam biaya variabel karena tenaga kerja yang dilakukan ini akan dibayar secara langsung atau tidak per bulan.
Jadi untuk biaya tenaga kerja ini dimasukkan ke dalam biaya variabel. Pada biaya produksi memperoleh total sebesar Rp802.500.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja ini memperoleh total sebesar Rp660.000. Dan untuk biaya tetapnya yaitu untuk biaya peralatan memperoleh total sebesar Rp76.528. Lalu langsung saja setelah kita melakukan perhitungan biaya-biaya, langsung saja kita akumulasikan biayanya. Biaya total atau bisa disebut dengan TC sama dengan penjumlahan dari biaya variabel dengan biaya tetap. Pada biaya variabel ini kita jumlahkan terlebih dahulu biaya produksi dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja, yang mana biaya produksi Rp802.500.000 dijumlahkan dengan Rp660.000 yang menghasilkan Rp1.462.500. Lalu untuk biaya tetap yaitu Rp76.528. Jadi untuk biaya total kita jumlahkan dan menghasilkan Rp1.539.028. Selanjutnya, setelah kita melakukan akumulasi biaya, langsung saja kita melakukan analisis kelayakan usaha tani. Analisis kelayakan usaha tani ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah perencanaan usaha tani yang kita hitung tersebut dapat dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Oke, yang pertama di sini terdapat biaya penerimaan. Untuk biaya penerimaan atau TR diperoleh dari produksi dikali dengan harga. Nah, untuk produksi di sini sebesar 400 kg dikali dengan harga. Untuk harga kacang tanah per kilonya yaitu 14.000. Jadi 400 kg dikali 14.000 dan kita menemukan hasilnya yaitu Rp5.600.000. Lalu selanjutnya untuk biaya keuntungan. Untuk rumus biaya keuntungan ini TR min TC. Untuk TR adalah penerimaan dan TC adalah biaya total. Untuk TR yaitu Rp5.600.000 dan untuk TC yaitu Rp1.539.028. Jadi untuk TR dikurangi TC ini kita dapatkan hasil Rp4.972.000 untuk keuntungannya. Lalu selanjutnya untuk RC ratio. Untuk rumus RC ratio ini diperoleh dengan TR dibagi dengan TC. Jadi 5.600 ini dibagi 1.539.028 rupiah yang menghasilkan 3,64. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berdasarkan hasil perhitungan ini dapat kita ketahui bahwa RC ratio sebesar 3,64 yang berarti 3,64 itu lebih besar daripada 1. Maka dapat dikatakan bahwa usaha tani kacang tanah Ibu Salma ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya BEP penerimaan. Pada BEP penerimaan ini dapat kita lihat rumusnya seperti ini. Dan untuk BEP penerimaan ini setelah kita melakukan perhitungan dihasilkan Rp103.416. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa BEP penerimaan sebesar Rp103.416 yang menunjukkan penerimaan minimum yang harus diterima dalam usaha tani kacang tanah Ibu Salma agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim tanam sebesar Rp103.416.000. Yang berarti di mana menunjukkan ini lebih kecil daripada penerimaan yaitu Rp5.600.000 yang artinya usaha tani Ibu Salma ini layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai BEP produksinya. Untuk rumus BEP produksi dapat kita lihat pada PowerPoint ini yang menghasilkan 110 kg. Berdasarkan hasil perhitungan BEP produksi tersebut dapat kita ketahui bahwa BEP produksi sebesar 110 kg yang menunjukkan bahwa produksi minimum yang harus diterima dalam usaha tani kacang tanah Ibu Salma agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim
tanam adalah sebesar 110 kg, di mana menunjukkan 110 kg ini kurang dari 400 kg, yang artinya usaha tani Ibu Salma layak untuk dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai BEP harga. Pada BEP harga ini dapat kita lihat untuk rumusnya seperti ini. Lalu setelah melakukan perhitungan, BEP harga yang kita peroleh sebesar 3.847.000, yang berarti bahwa berdasarkan hasil perhitungan ini dapat kita ketahui bahwa dari harga Rp3.847 ini menunjukkan harga minimum yang harus diberikan dalam usaha tani kacang tanah Ibu Salma agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim tanam adalah sebesar Rp14.000. Jadinya apabila ini BEP harganya lebih kecil dari Rp14.000, maka dapat dikatakan bahwa usaha tani Ibu Salma ini layak untuk dijalankan. Kemudian untuk payback period. Untuk rumus payback period dapat kita ketahui total biaya investasi per keuntungan. Pada biaya investasi ini dapat kita hitung dengan menggunakan biaya tetap yang ini. Jadi untuk biaya investasi ini kita peroleh dari total dari biaya tetap tanpa perhitungan penyusutan. Kemudian setelah kita masukkan semua total biaya serta keuntungannya dan melakukan perhitungan akan memperoleh sebesar 1,6, yang artinya jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan selama 1 tahun, 7 bulan, serta 2 hari. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembiayaan usaha tani. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai sumber pembiayaannya terlebih dahulu. Pada sumber pembiayaan usaha tani komoditas kacang tanah di Kecamatan Soca, yaitu dari dana sendiri atau dana pribadi milik Ibu Salma. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan petani, baik hasil dari pendapatan usaha tani maupun di luar usaha tani dengan proporsi pembiayaan sepenuhnya milik pribadi. Ibu Salma selain sebagai seorang petani juga memiliki warung kecil yang dapat dijadikan sebagai sumber biaya tambahan. Lalu yang kedua di sini kita akan membahas mengenai kendala di dalam pembiayaan. Ibu Salma terkadang mengalami kurangnya modal untuk usaha tani. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pendapatan hasil usaha tani digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya, sehingga menyebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk menjadi modal kembali dalam pembiayaan usaha tani malah habis terpakai untuk keperluan lainnya. Selain itu, jika gagal panen menyebabkan pendapatan menurun, yang artinya tidak memiliki keuntungan sama sekali, bahkan nyaris tidak balik modal. Lalu di sini kita akan membahas mengenai strategi dari kendala yang dihadapi oleh Ibu Salma. Menurut saya strategi ini akan sangat menguntungkan bagi Ibu Salma. Strategi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut jika diurutkan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu Ibu Salma seharusnya bisa melakukan peminjaman modal kepada tetangga atau kerabat. Tetapi hal tersebut tak jarang menerima penolakan dari orang yang akan kita pinjami. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan beberapa program yang dapat membantu para petani dalam mengatasi permasalahan modal sebagai sumber pembiayaan. Salah satunya program yang diselenggarakan oleh petani yaitu program kredit usaha rakyat. Ibu Salma bisa menggunakan program kredit usaha rakyat atau kredit usaha tani, yang mana program ini memang dibuat agar para petani dapat memanfaatkannya untuk mengambil pinjaman dengan bunga yang tidak besar. Oke, selanjutnya mengenai program asuransi. Banyak para petani di Kecamatan Soca yang memang masih belum mengenal sama sekali mengenai asuransi pertanian pada pertanian komoditas kacang tanah, itu khususnya. Tetapi untuk komoditas lainnya seperti komoditas padi memang sudah banyak tersebar, tetapi tidak banyak yang mengetahui. Masih banyak orang awam mengenai
asuransi pertanian tersebut. Padahal asuransi pertanian dapat membantu para petani ketika mengalami kendala seperti gagal panen. Tidak hanya komoditas padi saja, tetapi komoditas tanaman pangan dan hortikultura lainnya seperti kacang tanah juga memerlukan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila program asuransi ini diterapkan pada komoditas kacang tanah, akan sangat bermanfaat nantinya untuk petani. Tetapi program asuransi ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan apabila diterapkan pada komoditas kacang tanah. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan program asuransi apabila diterapkan pada kacang tanah terlebih dahulu. Yang pertama, asuransi dapat membantu para petani apabila terjadi gagal panen pada komoditas kacang tanah yang diusahakan karena seluruh modal akan diganti oleh pihak asuransi. Yang kedua, asuransi juga bertujuan agar petani kacang tanah tidak merasa takut ketika terjadi perubahan iklim yang dapat berpotensi merusak tanaman kacang tanah. Yang ketiga, asuransi dapat mensejahterakan petani dengan membantu meringankan biaya finansial. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai kelebihan asuransi, di sini kita juga akan membahas mengenai kekurangan asuransi apabila diterapkan pada komoditas kacang tanah. Yang pertama, petani di Kecamatan Soca, khususnya petani kacang tanah, memang masih belum banyak mengetahui serta memahami mengenai program asuransi, sehingga mereka akan sulit percaya terhadap perusahaan asuransi. Lalu yang kedua, seperti yang saya telah sebutkan bahwa para petani di Kecamatan Soca merasa tidak percaya dengan perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, akan merasa dipersulit saat ingin melakukan klaim kerugian, dan petani juga tidak mampu untuk membayar premi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemitraan. Menurut saya untuk bentuk kemitraan yang cocok apabila diterapkan pada usaha tani pertanian komoditas kacang tanah di Kecamatan Soca milik Ibu Salma ini, yaitu bentuk kemitraan vertikal, di mana bentuk kemitraan ini memiliki strategi membagi risiko ke unit bawah di dalam mata rantai produksi dan perdagangan. Pada bentuk kemitraan vertikal ini, pola yang cocok untuk usaha kacang tanah yaitu pola kemitraan inti plasma, di mana nantinya perusahaan yang menjadi inti plasma akan turun langsung atau langsung berkaitan dengan mitra atau petani, yaitu Ibu Salma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemitraan dengan perusahaan besar. Jadi menurut saya perusahaan besar yang bisa kita gandeng oleh para petani kacang tanah di Kecamatan Soca yaitu Tani Hub dan juga Garuda Food. Dapat kita lihat bahwa di ini adalah logo dari Tani Hub dan ini adalah logo dari Garuda Food. Di mana Tani Hub memang telah bekerja sama dengan Garuda Food untuk meningkatkan kesejahteraan petani kacang tanah di Indonesia. Apabila melakukan kemitraan dengan Tani Hub, maka para petani kacang tanah yang ada di Kecamatan Soca akan mendapatkan pembinaan serta pendampingan bahkan jaminan pembelian atas komoditas mereka. Tani Hub memberikan pembinaan kepada para petani kacang tanah untuk proyek budidaya kacang tanah. Jadi untuk kemitraan Tani Hub ini, di Tani Hub nantinya para petani kacang tanah akan diberikan pembinaan langsung oleh pihak-pihak yang berada di dalam Tani Hub. Jadinya petani kacang tanah akan menerima pembinaan mulai dari tata cara penanaman hingga nantinya pas panen serta pasca panen. Lalu untuk Garuda Food ini, setelah kacang tanah panen, maka komoditas tersebut akan diserap oleh Tani Hub dan akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan Garuda Food. Karena itu Tani Hub telah bekerja sama dengan Garuda Food. Jadi kemitraan yang akan dilakukan yaitu pada Tani Hub seperti yang telah saya jelaskan, para petani akan mendapatkan penerimaan. Kemudian setelah para petani panen, komoditas tersebut akan dipasok kepada Garuda Food ini untuk memenuhi kebutuhan dari Garuda Food. Garuda Food tentunya juga akan
juga akan menjadikan bagaimana harga yang patut dan layak untuk kacang tanah agar bisa menjadikan petani sejahtera. Oke, yang ketiga di sini sudah masuk ke penutup. Pada penutup ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan terlebih dahulu. Pada aspek non finansial yaitu menggunakan komoditas kacang tanah di Kecamatan Socah milik Ibu Salma dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Lalu untuk hasil analisis kelayakan usaha tani mulai dari RC ratio, BEP penerimaan, BEP produksi, BEP harga, serta payback period, keseluruhannya dapat dikatakan usaha tani kacang tanah ini layak untuk dijalankan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah kita lakukan. Lalu untuk penutupnya, sarannya disarankan kepada para petani agar segala kegiatan usaha tani yang berada di Kecamatan Socah, khususnya usaha tani kacang tanah, lebih terbuka kembali untuk mengikuti program-program yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti program asuransi dan mendaftarkan kemitraan demi kesejahteraan petani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.